Lu pasti pernah dengar, kejar passion lu. Tapi ternyata ini adalah nasihat yang sangat membahayakan. Bagaimana kalau lu kejar passion dan gak ada uangnya? Justru malah menghancurkan hidup lu. Menurut lu gimana? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Tony dan sedang bersama Bro Ian. Halo, kembali lagi. Nah, malam ini kita akan membahas tentang pekerjaan dan passion. Ini salah satu topik yang sangat menarik ya. Nah, mengenai passion dan pekerjaan ini Bro Ian, menurut lu kita kan sering dengar nih, kerjaan harus mengikuti passion yang ada. Betul. Nah, ini menurut lu, pandangan lu gimana sih? Nah, kalau menurut gua ini salah, bro. Kenapa bisa gitu? Nah, karena gini, coba pertama-tama ya, yang harus lu sadarin, kalau misalnya lu suka sama sesuatu, lu passion nih, belum tentu lu jago di sana. I see. Benar kan? Betul. Kayak contohnya gini, gue itu suka nyanyi, bro. Gue suka nyanyi. Gue itu suka kadang-kadang karaoke sendiri aja gitu. Terus seminggu nggak ada temen kan, ya gue tetap karaoke sendiri aja gitu loh. Oh, ngenes banget. Ya. Cara saya gitu, bro. Gue itu ada passion ke nyanyi. Cuman gue sadar, bro, gue gak karir nyanyi karena gue nyadar itu membahayakan bangsa dan negara, bro. Nanti pada demo gitu. Nanti buat konser, ternyata digila-gilain. Gila. Gitu. Nah, itu dia, bro. Jadi lu harus sadar gitu. Kalau lu suka banget sama sesuatu, belum tentu skill lu itu setinggi passion lu. Iya. Kan? Jadi bisa jadi kalau lu maksa nih, lu maksa-maksa ke arah sana, padahal lu gak punya skill ya lu menderita nanti. Yang kedua, yang harus lu sadarin juga nih, kalau misalnya passion itu bisa jadi menghambat pertumbuhan lu, malah perkembangan lu. Wah, kok bisa gitu, bro? Jadi kemarin ada riset nih di Stanford. Jadi dikatakan nih, kalau misalnya orang yang suka passion sama sesuatu, itu mereka mindsetnya jadi merasa kayak, wah karena gue suka sama hal ini, pasti semuanya akan mudah. Gitu. Jadi mereka pas kecil, pas kuliah, pas sekolah gitu, mereka benar-benar mengejar passion ini. Mereka misalnya suka nyanyi, mereka sekolah nyanyi dari kecil sampai besar. Nah cuman pada saat lu di dunia kerja, kenyataannya kan nggak seindah itu, bro. Iya, Kan? gue ngerti. Pasti begitu lu kerja, pasti lu ketemu setback, pasti lu dihina-hina. Nah begitu lu kena itu, lu mulai yang di dalam otak lu itu ya ternyata nggak seindah itu, bro. Dan bisa jadi lu jadi menyerah karena itu. Jadi nggak sesuai ekspektasi ya, bro ya? Iya, kalau lu merasa passion itu kan indah-indahnya aja, lu lihat Iya. indah-indahnya. Tapi lu nggak tahu nih kalau dunia kerja berbeda, tekanannya itu berbeda, gitu. Nah terus selain itu juga di riset yang sama dikatakan, kalau misalnya lu itu suka, misalnya udah fokus nih, lu suka menggambar, lu jadi terlalu fokus ke hal itu. Misal lu suka menggambar, lu jadi fokus belajar menggambar aja. Lu kalau misalnya ada kesempatan belajar accounting, belajar bisnis, biasanya lu udah tutup mata aja nih, kan lu bilang, oh ini bukan passion saya, bukan bidang saya. Jadi lu menutup diri gara-gara passion. Jadi kayak kacamata kuda gitu ya, bro? Bener, bro, lu jadi kacamata kuda ke passion lu aja. Padahal sebenarnya kalau lu mau sukses, ya lu gak bisa dari punya satu skill aja, bro. Iya, setuju. Benar kan? Jadi kalau misalnya nanti lu mau sukses, lu harus punya skill ya accounting dong. Lu harus bisa manage finance lu sendiri. Lu harus punya skill bisnis juga, lihat pasar. Lu harus bisa skill persuasi orang, negosiasi dan sebagainya. Tapi kalau lu terlalu terikat sama passion lu, itu malah jadi rantai untuk perkembangan lu. I see. Berarti kita harus lebih terbuka ya, teman-teman. Boleh kita belajar passion, tapi tidak boleh tertutup dengan kesempatan yang lain. Betul. Itu bisa jadi pedang bermata dua juga passion jadinya, gara-gara menutup diri. Oke. Nah, terus yang ketiga juga nih, yang lu harus perhatikan ya, passion itu gak selalu ada marketnya, bro. Ya, selalu ada marketnya. Iya. Jadi Itu kayak, gue sering dengar sih, bro. jadi kayak misalnya contohnya gini, ada orang yang passionnya tau apa? Botol flip challenge, misalnya dia jago banget, dia lempar botol, puter 3 kali, woi, terus langsung berdiri lagi. Wah. Itu kan jago banget, dia emang passionnya ke sana. Cuman bisa jadi nih, ya marketnya gak ada, bro. Itu mau dijadiin apa gitu loh. Dia nggak bisa cari uang dari sana. Oh, tapi gue kepikiran nih, bro. Kalau bottle flip challenge, bisa. Kita sekarang kan ada YouTube, ada YouTube. TikTok. Nah, itu bisa jadi kesempatan juga sih. Benar. Itu juga bagus.
market itu memang bisa selalu lu cari. Cuman maksudnya kan nggak segampang itu juga, bro. Bisa jadi kompetisinya terlalu besar Iya. dan sebagainya. Jadi bisa jadi passion yang lu pilih ini ya nggak seindah itu juga karena nggak ada marketnya sana. Oke. Terus ada apa lagi, bro? yang selanjutnya ini juga yang berbahaya nih. Itu passion bisa berubah, bro. Passion bisa berubah. Jadi seiring berjalannya waktu berubah passion gitu. Betul. Kayak jadi lu ingat-ingat aja deh. Misal lu pas 15 tahun dulu passionnya apa? Main bola sih, bro. Main bola kan. Emang lu sekarang kerjaannya apa? Ya dekor. Rekor gak main bola kan? Sebenarnya gue suka main bola juga. Suka main bola. Cuman gara-gara kaki gue waktu itu kena, Kena. jadinya ya pensiun dini dulu. Cita-cita gue juga pemain bola, bro. Cita-cita main bola. Iya. Tapi semenjak kena ya jadi pemain bunga. Pemain bunga. Gue suka. Nah, cuman itu kembali lagi cerita lu bagus juga, bro. Tapi kalau misalnya dulu lu itu terlalu laser fokus juga. Mungkin lu pas remaja ya. Iya. Coba kalau misalnya lu sudah usia 20 berapa, lu masih fokus tetap mau jadi pemain bola, terus lu cedera. Ya itu kan agak telat juga nih, lu jadi nggak bisa kemana-mana dong jadinya. Kalau lu cuman pegangan sama passion lu aja. Misalnya lu nggak ada rencana lain, nggak ada skill lain. Paling jadi pelatih sih, bro. Jadi pelatih. Boleh nih. Boleh lah, timnas Iya, Indonesia iya. ini kemarin kalah sama Australia nih. Aduh, iya sayang banget ya, bro. Sayang banget. Nah, cuman memang gini loh, bro. Ini yang harus hati-hati juga. Emang kadang misalnya dulu pas kecil kita mau jadi pilot, mau jadi apa, belum tentu pas kita sudah besar, kita tetap masih sama passionnya. Passion itu datang dan pergi masalahnya, bro. Jadi kalau lu terlalu pegangan sama passion lu, ya itu bahaya, bro. Kalau lu benar-benar menitik beratkan semuanya ke passion lu itu, lu nggak lihat yang lain lagi. Karena itu bisa datang dan pergi. Bisa jadi nanti begitu lu besar, ya lu udah nggak suka lagi. Dan lu jadi stuck di sana. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin poinnya kita bisa tangkep nggak boleh terlalu idealis ya, bro ya. Betul, nggak boleh terlalu Passion idealis. gitu. Nah, cuman di sini ini juga ada poin terakhir yang apa ya jarang dibahas nih menurut gua, yaitu gini, passion itu malah bisa jadi perangkap toksik. Perangkap toksik. Maksudnya gini, ini lu tau gak kalau di salah satu industri dengan tingkat passion paling tinggi, yaitu animator di Jepang. Lu kalau nggak suka menggambar, nggak mungkin jadi animator dong. Itu semua passion dong. Nggak ada yang kayak mikir, wah saya mau jadi kaya, saya jadi animator. Ya enggak, bro, kan lu bisnis kalau memang mau tujuannya kaya dan sebagainya. Lu animator ya bener-bener memang suka gambar aja. Iya. Kan? Tapi kalau di Jepang itu dunia animator itu udah terkenal, namanya crunch culture. Jadi lu itu bener-bener digenjot habis-habisan, lu disikat habis-habisan di sana. Jadi kayak itu udah normal banget, lu kerja 80 sampai 90 jam seminggu. Tapi penghasilannya mengikuti kah, bro? Nggak juga, bro. Justru itu. Dari perusahaan juga tahu, nih anak-anak yang datang ini, itu emang hidupnya di sini aja. Dia benar-benar mencurahkan semuanya di sini aja. Jadi gara-gara itu, kadang-kadang lembur nggak dibayar, dan apa-apa nggak dibayar gitu kan. Itu tadi 80 sampai 90 jam seminggu itu, kalau lu bagi, itu jadi 12 jam sehari. Nggak ada hari libur, Senin sampai Minggu 12 jam tiap harinya. Wow. Gitu rata-rata. Bisa jadi nggak ada social life-nya juga ya? Ya nggak ada social life, udah gitu gajinya biasa memang diteken-teken, karena soalnya terus mereka ditekan juga, mereka nggak bisa pergi gimana? Mereka itu mikir dong, ini udah kerja impian gua, ini bener-bener seluruh hidup gua udah curahin di sini. Kalau gua pergi di sini, ya gua jadi apa, bro? Gua jadi apa? I see. Oke. Akhirnya passion ini jadi penjara terbesar nih bagi animator-animator ini. Kalau lu nggak hati-hati kan. Terus di sisi ini bukan cuma di animator aja, itu biasa di industri game itu juga banyak. Bahkan selain industri kreatif, kayak lu industri jadi guru. Jadi guru kadang-kadang juga kan banyak tuh yang disuruh kerja habis-habisan, lembur gak dibayar. Terus mereka juga merasa bersalah jadinya. Mereka berasa ini passion gue pengen ngajarin anak-anak ini jadi anak yang berguna. Tapi gara-gara itu mereka dieksploitasi. Gara-gara itu passion mereka. Ya sama lah kayak misal social worker atau di perusahaan startup. Pokoknya memang gitu. Pokoknya di mana lu merasa ini passion lu
lu jadi bisa dieksploitasi bro, bisa jadi toxic di sana jadinya. Gua ngerti bro. Jadi yang gua tangkap tadi kan lu bilang passion malah bisa jadi perangkap. Betul, passion bisa jadi perangkap. Nah, lu bisa nggak kasih kita tips-tips solusi buat yang supaya teman-teman juga bisa dengar apa sih perangkap yang bisa kita hindari itu dengan metode apa sih gitu? Oke. Jadi kalau untuk gampangnya, ini ada metode namanya metode Ikigai. Jadi ada 3 hal yang harus lu perhatiin. Ini dari Jepang sana. Jadi di Ikigai ini dia bilang kalau misalnya pada saat lu pilih kerja, itu ada 3 hal yang harus lu perhatiin. Gimana? Yang pertama itu soal passion lu, kan? Yang kedua itu skill, yang ketiga itu marketnya, gitu ya. Jadi lu kalau nyari kerjaan, lu harus cari yang ada ketiganya nih. Jadi ada passion lu ada, skill lu ada, marketnya ada. Kalau gitu kan enak dong. Artinya apa? Ya lu bisa hidup dari sana dan lu senang sama kerjaannya. Cuman kan hidup memang ya gak seindah itu juga bro. Kadang-kadang kalau misalnya lu cek nih, ternyata lu cuman punya passion sama market aja, lu nggak punya skill. Ya lu nggak bisa hidup dari sana bro. Benar nggak? Kalau misalnya lu cuman punya skill sama market aja, nggak punya passion, ya lu cuman kerja aja demi duit, demi cuan, nggak happy jadinya. Tapi kalau misal lu punya skill, punya passion, punya skill, tapi nggak ada market, ya itu mau gimana lagi bro? Itu kayak nggak ada yang mau ngasih lu duit juga, lu tetap nggak bisa hidup dari sana. Jadi hobi aja gitu loh, lo harus cari cara lain buat cuan, sebenarnya. Iya. Nah, cuman kalau sampai sini nih, lu jadi mikir dong, ya gak mungkin ada yang sempurna itu dong. Gak mungkin lu cek lagi hidup lu, woi ada nih skill yang pas banget, woi ada market, ada skill, ada passion. Nah ini jadi indahnya itu gini loh, indahnya manusia ini kita bisa berkembang, kita bisa berubah jadinya. Kayak kemarin ada contohnya lu pernah dengar gak cerita ada orang di India nih? Ceritanya tuh gini, dia pernah di desanya itu istrinya sakit, tapi ambulansnya datang telat nih karena ada gunung yang menghalangi desa dia sama kotanya, kan? Jadi gara-gara itu dia bertekad untuk memindahkan gunung itu. Artinya apa? Dia buat terowongan, dia buat lubang, buat terowongan yang membelah gunung itu. Jadi akhirnya dari desa ke kota itu ada terowongan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang sakit lagi, mereka nggak usah muter gunung, mereka bisa lewat terowongan. Jadi inti dari cerita ini gini loh, kalau lu memang bener-bener niat, ya apa aja bisa bro, apa aja bisa. Jadi sama kayak tadi, kalau misalnya lu punya skill, punya passion, tapi nggak ada market, ya lu harus cari cara lu buat market itu sendiri, lu buat marketnya. Kayak tadi lu ngomong nih, apa yang bottle flip itu ya? Iya. Ya bottle flip kan lu kalau lihat sekilas, ya gue suka bottle flip, itu passion. Gue jago bottle flip, itu skillnya. Tapi gak ada marketnya. Ya lu buat bro, lu buat jadi show-nya gitu loh. Kayak tadi bisa di YouTube lah, atau misal lu show aja, lu emang bener-bener ada lingkaran api terus lu botol, kayak bisa. Jadi kayak lu cari caranya, lu cari marketnya gitu loh. Jadi tingkatkan skill lu sampai keluar marketnya jadi tiba-tiba. Iya, ini menarik banget nih teman-teman. Nah buat teman-teman yang ngerasa punya keahlian, tapi butuh ide, bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan bantu untuk diskusi lebih lanjut. Betul. Nah ini sama juga bro, misal lu punya passion dan market, tapi nggak ada skill. Kalau lu memang bener-bener serius nih, ya lu bisa dong ngembangin skillnya. Lu langsung ikut kursusnya, lu baca-baca semua bukunya, lu cari orang ahli, terus lu berguru di bawah dia, gitu loh. Wah, suhu gitu suhu. Ya lu kalau emang beneran serius, lu bisa dong, lu bisa kembangin skill lu. Karena itu indahnya manusia itu ya dia bisa berkembang. Iya, gua kepikiran juga kalau misalnya punya passion, tapi kita kan skillnya belum mumpuni nih. Bisa juga kita buat satu company, tapi pekerjakan orang yang lebih pintar dari kita. Benar. Itu juga alternatif yang bagus banget bro. Itu pintar banget loh. Iya. Jadi kita kan bisa belajar dari orang itu juga. Iya. Jadi memang benar sih. Misalnya lu passionnya menggambar, tapi lu memang ya belum bisa gambar. Jadi lu buka perusahaan menggambar. Asik banget bro. Ini bisnismen nih. Itu ide bagus banget. Ini bagus banget. Nah cuman yang terakhir juga banyak orang yang nggak nyadar nih. Banyak orang yang suka terpaku. Jadi gini, misal lu punya skill,
ada marketnya nih, emang lu udah jago, ini perusahaannya juga udah gede nih, lu kembangin, tapi lu gak enjoy kerja di sana, gak ada passionnya. Ini yang harus lu sadarin ya. Lu tahu cinta pada pandangan pertama, bro? Itu gue sering dengar, bro. Sering denger kan? Kayak misalnya lu sekarang kerja bunga kan? Iya. Dulu lu kerjanya apa? Kuliahnya Arsitek. arsitek. Nah itu kan beda banget, bro. Iya. Kayak lu juga awalnya juga gak lihat bunga terus suka bunga kan? Enggak sih, bro. Jadi emang itu lu pelan-pelan nih. Iya. Lu pelan-pelan. Jadi emang kerjaan itu ya, memang awalnya lu mungkin gak suka nih. Tapi kalau coba lu langkah mundur, terus lu lihat dampak yang lu berikan kepada orang-orang sekitar lu. Kayak contohnya, lu coba lihat senyuman klien lu. Coba lu lihat pujian dari atasan lu. Coba lu lihat teman-teman kerja lu. Mereka itu merasa bagaimana mereka sangat terbantu sama lu. Kalau misal lu benar-benar buka pikiran lu nih, lu jangan blok pikiran lu ya. Kalau lu memang benar-benar terbuka dan lu resapi semua itu, pasti lu mulai pelan-pelan ada rasa suka juga nih. Rasa suka sama kerjaan lu ini. Karena passion itu bisa dikembangkan. Ini yang banyak orang nggak sadar. Iya, ini relate banget sama gue, bro. Gue juga kerjaan kan sebenarnya, lu tahu bisnis dekor itu kan ya capek banget ya. Capek banget. Bisa dari subuh ke subuh, berapa hari kan. Iya. Nah, tapi selalu aja kalau gue lihat muka klien gue pada saat sudah selesai dekor, mereka lihat dekornya dan tamu-tamunya semua seneng. Wah, itu rasa hilang, rasa capek semua hilang, bro. Nah, benar-benar bro, itu gue ngerti banget, gue relate sih sama yang lu bilang tadi. Iya. Nah, gini bro, kalau misalnya nih ada orang yang pengen keluar dari kerjaan dan mau mengikuti sesuai passion dia, tapi dengan model metode yang lu kasih nih, Ikigai tadi, gimana cara itu bro? Oke, jadi mau minta tips-tipsnya gitu ya. Jadi kalau menurut gue gini bro, yang paling pertama nih, menurut gue gini, lu harus mulai dari kekuatan lu dulu. Jadi lu cek mana, misal lu mau cek Ikigai kan, mana yang sudah paling deket ke Ikigai. Jadi lu stick ke sana aja. Dan sebenarnya gini bro, kemungkinan besar kerjaan lu yang sekarang itu sudah paling dekat dengan Ikigai lu bro. Artinya minimal lu kalau udah kerja sana, lu punya skill, ada marketnya. Bener kan? Yang kurang apa biasanya? Kurang itu passionnya. Oh iya. Bener kan? Nah jadi saran dari gua nih, sebelum lu keluar dari kerjaan lu, ya lu coba kayak tadi bro, lu mulai melangkah mundur dan lu cek lagi mengenai kerjaan lu. Lu mulai coba melihat kerjaan lu dari pandangan yang lain. Jadi lu coba ngobrol-ngobrol deh sama teman kerja lu. Ngobrol-ngobrol sama bos lu. Ngobrol-ngobrol sama klien lu. Lu lihat, lu tanyain sama mereka. Impact apa yang kerjaan lu bawa ke mereka gitu loh. Dari sana kan mereka bakal ngomongin hal-hal yang positif nih. Mungkin mereka bakal memberikan lu pandangan baru juga nih. Yang membuat lu, oh ternyata selama ini kerjaan gue itu berarti. Dan lu merasa passion lu mulai tumbuh nih di sana. Jadi harus pahami kekuatan sendiri ya sebenarnya. Benar. Dan emang kalau misalnya tadi itu sudah, jadi nggak usah buru-buru keluar dari kerjaan lu yang sekarang. Kalau misalnya emang kayak gitu, lu coba kembangin dulu passionnya nih. Tapi kalau misalnya nih, lu memang udah tekad lu bulat, pokoknya gue nggak mau kerja di sini, gue nggak mau di sini, gue mau ngejar passion gue yang lain. Oke, itu nggak apa-apa, itu kan pilihan lu sendiri. Cuman saran dari gue yang pertama, lu jangan main asal sikat aja bro, jangan langsung cabut. Lu tes dulu. Artinya apa? Lu habis pulang kerja, ya lu mulai coba freelance lah, mulai kerja sambilan, pokoknya yang di bidang passion lu. Ya soalnya lu, ya kan hidup lu gak main-main bro, jangan langsung cabut aja. Jadi lu, ini juga harus hati-hati nih, ini lu ngetes, ini juga sebagai tes bagi lu. Jadi artinya kan, lu habis pulang kerja, lu kerja lagi, ini benar-benar berat pasti nggak gampang. Dan kalau misalnya lu benar-benar passionnya ke sana, ya berarti ya lu bisa lakukan. Kalau misalnya lu gara-gara itu aja, gara-gara lu ada kerjaan pagi, terus malamnya harus kerja lagi, lu merasa berat banget, ya mungkin sebenarnya passion lu nggak sekuat itu bro. Ya harus ada ambisi juga ya bro ya. Iya, jadi ini juga sebagai tes buat lu nih. Jadi kalau lu harus bisa kuat kerjain 2 kerjaan, itu baru benar-benar lu passionnya kuat.
Baru lu kalau emang udah sukses baru cabut di kerjaan yang lama gitu loh. I see. Supaya lebih aman juga sebenarnya bro ya. Iya, biar gak main-main juga lah bro. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih sudah ketemu metode Ikigai-nya ini, tapi ketemu tempat kerja yang toksik. Benar. Itu gimana menurut lu bro? Nah, itu tadi, misalnya memang ini kan sudah ada passionnya, market sama skillnya. Cuma Iya. memang tempat kerjanya rese nih. Ini yang pertama, saran dari gue, lu harus tentukan batasan. Tentuan batasan. Jadi lu emang suka kerjaan, lu suka kerjaannya, bukan berarti itu kerja tanpa batas bro, kerja seenak jidat gitu. Iya. Jadi emang kalau memang lu harus tentukan, gue harus berhenti jam berapa. Kalau udah malam-malam, ya gak usah balas pesannya lagi. Lu harus komunikasikan juga dengan atasan dan teman-teman. Kalau misalnya, sorry nih, kalau udah jam segini gue emang nggak bisa. Gue mau istirahat dulu. Besok pasti gue janji dikelarin. Gitu. Jadi lebih balance gitu ya? Ya, lu harus jago-jago balance gitu. Terus selain itu juga lu harus negosiasikan. Negosiasikan itu jadi contohnya gini, memang misalnya lu jam kerjanya nggak beres. Ya lu harus cek lagi, ini kenapa nggak beres? Apa karena memang kurang orang lah? Atau emang ini semua kerjaannya kebanyakan di lu, distribusinya nggak bener, ya lu negosiasikan dong sama atasan dan teman kerja lu. Jadi lu harus presentasinya juga bener. Jadi kayak lu jelasin, ini kalau misalnya kita tambah orang, benefitnya ini nih. Kalau kita nggak tambah orang, ini bisa jadi kita telat, terus ada penalti seperti ini. Jadi lu jelasin baik-baik aja. Oke. Terus ini juga harus hati-hati, lu harus negosiasi bayaran lu juga. Banyak orang yang kayak gara-gara passion, ya dia terima apa aja bro. Dia terima apa aja karena dia emang suka kerjaannya. Lu nggak bisa gitu bro. Lu harus dibayar sesuai dengan yang lu berikan dong. Walaupun ini passion lu tetap minta bayaran yang sesuai. Lu harus negosiasikan. Lu nggak boleh diinjek-injek gara-gara itu passion lu. Kayak animator di Jepang itu jadinya. Iya. Gitu. Nah terus mungkin lu bisa cari juga cara yang lebih sustainable nih. Jadi misalnya memang ternyata jangan-jangan ya kalau misal perusahaan toksik, mungkin lu cari kerjaan yang freelance aja nih bro. Jadi tadi animator tadi kan, ya gak usah kerja di perusahaan. Lu freelance aja jadinya. Kadang freelance juga gajinya lebih tinggi ya bro? Bisa jadi lebih tinggi. Kalau lu pinter ya, lu pinter marketing, pinter brandingnya, bisa jadi lebih tinggi. Jadi gitu. Oke. Terus yang terakhir, lu juga harus evaluasi lagi nih. Kalau misalnya jangan-jangan ini memang salah perusahaan lu aja nih. Lu coba cek lagi nih di perusahaan-perusahaan lain apa memang kulturnya toksik seperti itu juga. Kalau misalnya emang cuma perusahaan lu aja, mungkin ya lu pindah aja. Kan emang ikigainya udah ketemu. Ikigainya ketemu, ya lu pindah ke perusahaan lain yang sehat. Dan ya sudah, aman-aman dong semuanya. Tapi gimana cara taunya perusahaan lain sehat bro? Ya lu bisa ini dong, tanya-tanya dulu ke karyawannya. Iya, jadi fact finding dulu ya? Iya, fact finding dulu. Jadi kalau lu mau pindah perusahaan, ya lu bangun koneksi dulu. Makanya ini penting banget tuh networking juga nih. Lu harus bisa networking, lu harus tanya-tanya dan sebagainya. Terus lu juga kalau brandingnya bagus, bisa jadi malah perusahaan itu menawarkan untuk narik lu nih, gaji lebih tinggi. Ya, seperti itu. Asik itu juga. cakep itu. Cakep bro. Nah terus ini juga penting nih menurut gua. Kalau misalnya setelah lu berusaha dan memang nggak ada jalan keluarnya, ini menurut gua penting bagi lu untuk bisa move on. Move on gimana bro? Move on itu artinya gini loh, ya lu harus cari yang lain bro. Lu harus cari yang lain. Jangan, kalau misalnya gini loh, memang lu suka, tapi kalau ini malah membawa dampak negatif ke hidup lu, ini malah menyakiti lu, buat lu sakit-sakit, buat lu gak sehat, buat mental lu depresi, ya lu ngapain maksa bro sama ini. Ini sama kayak hubungan toksik nih, lu emang suka sama pasangan lu, tapi kalau memang ternyata itu gak sehat, ya ada juga yang namanya cerai bro, gitu loh. Kawin aja bisa cerai. Jadi lu sama passion lu, sama kerjaan lu, gak ada salahnya juga lu evaluasi, dan kalau memang gak bener-bener gak cocok, ya lu pisah lah. Jadi sebenarnya lu udah tahu ujungnya di mana, tapi lu gara-gara udah nyaman dan malas move on, Iya. ya nggak gerak-gerak di situ-situ. Iya, dan akhirnya lu jadi di dalam hubungan yang toksik jadinya. Lu malah menyiksa diri lu sendiri, dan kadang-kadang menyiksa pas pihak sana juga nih. Misalnya lu kerjanya gara-gara burnout, gara-gara gak nyaman, performa lu turun, perusahaan juga kena nih. Jadi kalian berdua ini saling menyiksa gitu loh. Iya. Gitu aja.
Jadi menarik banget ya ini teman-teman. Poin-poin ini yang dijelasin Bro Ian. Nah, Bro, lu ada ini kita kan dari tadi udah ngomong udah cukup panjang. Kira-kira lu ada kesimpulan nggak yang mau dikasih dari semua video ini? Oke, jadi gini loh. Intinya, kalau kerja berdasarkan passion itu aja salah, bro. Lu harus cari pertemuan antara 3 hal itu tadi, berdasarkan Ikigai ya. Terus skill, passion, dan market. Jadi lu nggak bisa pegangan sama passion aja. Terus lu juga harus hati-hati nih. Jangan sampai gara-gara passion itu lu malah terjebak, lu malah terperangkap ke hubungan toksik. Seperti itu. Dan lu juga bisa, kalau misalnya memang Ikigai-nya belum ketemu, lu bisa kembangin ada yang kurang, lu kembangin hal yang kurang itu. Itu aja sih. I see. Ini poinnya bagus banget. Nah, buat teman-teman gimana, sudah tercerahkan belum? Nah, oke. Kita rasa sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Buat teman-teman yang kira-kira ada pengalaman terkait dengan pekerjaan dan passion, bisa komen di kolom komentar. Dan kalau ada kerabat yang kira-kira butuh diskusi atau butuh ide, bisa komen juga. Siapa tahu kita bisa bantu ya Bro Ian ya. Betul. Oke, sekian. Ingat untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Bye-bye.